Tetapi saya setuju bahwa ada PKI gaya baru, ada komunis gaya baru. Yang pertama, PKI itu perongrong pemerintah. Yang kedua, PKI perongrong ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, PKI ingin melakukan kudeta, makar menggulingkan pemerintahan yang sah. Bapak ini mengatakan di era SBY juga belum muncul PKI gaya baru. Nah, kalau di era Pak SBY menurut saya Bapak ini salah. Karena justru PKI gaya baru itu muncul dan tumbuh subur di era Presiden SBY. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UI Watch. Pada kesempatan ini ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat luas bangsa Indonesia mengenai bahaya bangkitnya komunis gaya baru yang di Indonesia kita sebut dengan PKI gaya baru. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah bahwa ada sebagian orang yang mengatakan komunis sudah tidak ada, sudah berubah menjadi kapitalis, bahkan RRC dan lain sebagainya. Boleh dengan argumentasinya silakan. Yang kedua ada yang mengatakan buat apa diributin lagi, kita harus rekonsiliasi. Boleh silakan, saya akan berikan argumentasinya. Yang ketiga, komunis atau PKI itu G30 itu cuman rekayasa politik dan sebagainya, silakan pembelaan diri dan segala macam bentuk yang terutama yang terakhir tadi adalah pembelaan diri di mana yang saya sebut dengan viktimisasi. Untuk itu ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa hasil riset seorang mahasiswa UI untuk mengambil S3 di UI, dia menampilkan hasil riset yang disebut bangkitnya komunis gaya baru dan di Indonesia muncul dalam bentuk PKI gaya baru. Komunis gaya baru itu ditampilkan adalah olahan dari Partai Komunis Cina RRC. Bungkus yang di luar adalah mereka kapitalis, tetapi mereka masih menerapkan prinsip-prinsip komunis seperti adanya pengendalian satu partai, adanya sentral komite. Kemudian yang ciri-ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama. Banyak ciri-ciri lagi yang lain. Dan Partai Komunis Indonesia yang kita sebut dengan PKI gaya baru berorientasi ke komunis gaya baru di RRC. Riset ilmiah ini sudah dipaparkan terbuka minimal 2 kali di publik. Tahun 2000, kalau nggak salah menjelang 2014, ya, atau 2017 ditayangkan di seminar yang dihadiri para purnawirawan TNI dan sebagian pati-pati, dan yang kedua juga di purnawirawan TNI, yang ketiga bahkan kalau tidak salah di Kahmi, pengurus Kahmi di Jakarta. Nah itu ditayangkan. Ada 2 hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang disampaikan pada waktu itu sekarang menjadi kenyataan. Apa kenyataan yang ada? Bahwa PKI gaya baru bergerak terus dan menyusupi lembaga-lembaga pemerintahan, partai-partai politik, DPR dan sebagainya, dan mereka tidak tampil langsung tetapi menggunakan tangan-tangan menggunakan kepanjangan tangan dan atau mulut-mulut yang kita sebut dengan para buzzer dan sebagainya itu. Nah, sangat jelas yang disusupi adalah ormas-ormas terutama agama Islam. Ciri-ciri yang harus kita sadari bahwa 2 hal yang menjadi musuh besar komunis terutama PKI di Indonesia termasuk PKI gaya baru adalah
umat Islam Indonesia harus dihancurkan, diperlemah, diadu domba. Yang kedua, TNI diperlemah. Jadi, apapun yang mereka lakukan, siapapun yang berbicara menjadi kepanjangan tangan atau sudah terpapar strategi PKI gaya baru, kita sangat mudah mengidentifikasinya adalah bagaimana mereka menjelek-jelekan Islam yang secara bahasa bukunya disebut tampil dengan Islamofobia. Kenapa zaman Pak Harto, bahkan zaman SBY terakhir tidak ada situasi seperti ini? Karena memang PKI gaya baru belum tampil, belum muncul. Ciri-ciri komunis adalah dia akan tampil muncul ke publik kalau mendapat dukungan, backingan dari pemerintah yang ada. Suka tidak suka, ngaku nggak ngaku. Banyak pejabat saat ini yang mendukung PKI gaya baru. Nah, di samping yang tadi saya sampaikan apa yang menarik adalah aneh bin ajaib dan apa urusannya. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi video dari Bapak ini ya. Saya nggak peduli dia itu dosen UI atau siapapun dia, menurut saya itu enggak penting. Yang penting bagi saya adalah memberi pencerahan kepada masyarakat, terutama generasi penerus bangsa, agar supaya generasi penerus bangsa nanti tidak bertumbuh dengan menganut pemahaman-pemahaman yang kerdil dan menyesatkan seperti yang dinarasikan oleh Bapak ini. Hal pertama yang saya lihat dari Bapak ini adalah Bapak ini contoh orang yang licik dan tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bapak ini mengawali narasinya dengan menceritakan bahwasanya ada hasil riset dari seorang mahasiswa UI yang konon akan mengambil program S3. Ini merupakan upaya cuci tangan. Maksudnya adalah kalau nanti narasinya ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum, maka Bapak ini akan dengan sangat mudah cuci tangan. Jadi dia mengawali narasinya seolah-olah dia sedang menjelaskan hasil riset dari seorang mahasiswa UI. Nah, kalau nanti narasinya ini kemudian ada konsekuensi hukumnya, mudah sekali dia cuci tangan. Loh, saya kan hanya menjelaskan hasil riset dari seorang mahasiswa UI. Narasi itu bukan bersumber dari diri saya, bukan dari pribadi saya. Ini loh, saya hanya menjelaskan hasil riset dari seorang mahasiswa UI. Di sini jelas sekali Bapak ini adalah contoh orang yang licik dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, saya melihat Bapak ini mencoba melakukan upaya adu domba antara institusi TNI dan Polri dan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena Bapak ini hanya menyinggung TNI. Ada upaya pelemahan TNI. Kenapa dia tidak sekaligus mengatakan ada upaya pelemahan Polri, ada upaya pelemahan pemerintah, ada upaya pelemahan lembaga-lembaga negara? Kenapa? Kenapa dia hanya mengatakan ada upaya pelemahan TNI? Nah, di sini menurut saya secara tersirat Bapak ini sedang melakukan upaya adu domba antara TNI dan Polri, TNI dan pemerintah, TNI dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, saya melihat Bapak ini mencoba membangun sentimen sara. Nah, ini yang menurut saya patut diwaspadai. Seolah-olah komunis atau PKI itu hanya membenci dan atau memusuhi satu agama saja. Nah, ini suatu pemahaman yang sangat kerdil dan menyesatkan. Yang namanya komunis merupakan suatu paham yang tidak menganggap penting agama dan ketuhanan. Jadi komunis itu bukan kelompok orang yang hanya memusuhi satu agama. Nah, di sini saya melihat Bapak ini, meskipun dia itu adalah seorang dosen, pemahamannya itu terlalu kerdil. Karena komunis tidak hanya membenci atau memusuhi satu agama.
komunis itu adalah paham yang tidak menganggap penting agama dan ketuhanan. Jadi bukan agama Islam saja, bukan agama Kristen saja. Secara umum, komunis tidak menganggap penting apa itu agama dan soal-soal ketuhanan. Jadi saya minta tolong kepada Bapak yang di video tadi, kalau sekiranya melihat video saya ini, tolong jangan menghasut generasi penerus bangsa dengan pemahaman-pemahaman yang kerdil dan menyesatkan seperti yang coba Anda lakukan dalam narasi Anda itu. Yang keempat, saya melihat Bapak ini mencoba mengistigmakan lembaga-lembaga lain selain TNI. Mencoba mengistigmakan lembaga kenegaraan, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga lainnya. Seolah-olah lembaga-lembaga yang ada di negara kita selain TNI itu sudah disusupi oleh komunis atau PKI. Tetapi saya setuju bahwa ada PKI gaya baru, ada komunis gaya baru. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi PKI gaya baru atau komunis gaya baru? Di sini menurut saya kita perlu memahami seperti apa ciri-ciri daripada PKI itu. Yang pertama, PKI itu perongrong pemerintah. Yang kedua, PKI perongrong ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, PKI ingin melakukan kudeta, makar menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi saya sepakat dengan Bapak ini bahwa memang ada PKI gaya baru, komunis gaya baru. Nah, apakah PKI gaya baru ini sudah menyusup ke lembaga-lembaga negara? Mungkin saja. Seperti yang dijelaskan oleh Cak Islah Bahwari. Simak dulu videonya. Gerakan-gerakan khilafah, Hizbut Tahrir internasional hari ini betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran-tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqoh-firqoh dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka. Nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya. Tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Jangan banyak si teromati nagulan ini. Nah, ajaran-ajaran berbasis khilafah ini kemudian berusaha menunggangi agama untuk menghipnotis kita seolah-olah khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, seolah-olah ini warisan Nabi Muhammad, lalu kemudian supaya kita terbius bahwa khilafah ini adalah proyek masterpiece yang harus kita laksanakan. Salah seorang pendakwah pernah saya protes, pendakwah terkenal. Dia membawakan hadis yang mengatakan bahwa jika orang Islam tidak mau menganut sistem ideologi pemerintahan khilafah, maka dia termasuk orang yang berkhianat terhadap Islam. Dia membawakan itu dari hadis Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya bantah itu. Karena kitab ini dibuat oleh Imamul Hakim dalam keadaan pikun, Pak. Ini bukan buatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Khilafah ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelum umat Islam menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana.
namanya monarki absoluto, namanya konsilium plebis. Malu kita kalau kita ngaku bahwa ini buatan Allah. Orang Romawi sudah lebih dulu menggunakan sistem ini. Lalu kemudian mereka mengatakan ini sistem Allah, maka kalian harus ikut kami semua. Semua gerakan-gerakan politik ideologi transnasional ini menunggangi Islam supaya mudah menghipnotis kita. Oke, jadi saya sepakat dengan Bapak ini bahwa memang ada PKI gaya baru yang mesti kita waspadai agar supaya PKI gaya baru ini tidak menghancurkan bangsa dan negara kita. Yang kelima, Bapak ini di akhir dari narasinya, ya, narasi dalam video ini, sepertinya video ini cuma potongannya, saya belum menemukan video utuhnya, tetapi akhir narasinya dari potongan video ini, Bapak ini melemparkan sebuah pertanyaan. Kenapa di era Soeharto dan SBY itu tidak ada PKI gaya baru? Ya karena PKI gaya baru baru muncul saat ini. Bapak ini licik sekali ya. Dia mencoba untuk menyanjung-nyanjung pemerintahan era Soeharto dan SBY. Tetapi dia tidak menyadari bahwa narasinya ini cacat logika. Ya jelas di era Soeharto itu tidak ada PKI gaya baru. Karena di era Presiden kedua Republik Indonesia yakni Pak Soeharto, PKI baru-baru saja dibasmi. Wajar. Ketika itu PKI baru saja dibantai, baru saja dibasmi dari negara ini. Ya nggak mungkin lah tiba-tiba muncul PKI gaya baru. Nah kemudian Bapak ini mengatakan di era SBY juga belum muncul PKI gaya baru. Nah kalau di era Pak SBY menurut saya Bapak ini salah. Karena justru PKI gaya baru itu muncul dan tumbuh subur di era Presiden SBY. PKI gaya baru seperti yang saya sebutkan tadi, perongrong pemerintah, perongrong ideologi negara. Itu sudah muncul, sudah ada, sudah bertumbuh subur di era Presiden SBY. Saya minta tolong kepada Bapak ini, kalau mencoba menghasut masyarakat agar lebih cerdas, lebih pintar, agar jangan masyarakat justru yang menilai Bapak itu memiliki pemahaman yang kerdil. Mungkin Bapak menganggap masyarakat itu tidak terlalu memahami situasi yang ada di negara ini. Mungkin Bapak menganggap masyarakat itu tidak pintar. Bapak salah. Ini era milenium, Pak. Masyarakat justru bisa lebih cerdas daripada Bapak sendiri. Jadi sekali lagi saya minta tolong kepada Bapak, jangan mencoba menghasut masyarakat, mencuci otak masyarakat, mencoba membangun suatu pemahaman yang kerdil dan menyesatkan generasi penerus bangsa, agar nanti generasi penerus bangsa ini bertumbuh menjadi generasi yang kerdil dan sesat, yang memandang lembaga-lembaga di negara ini selain TNI telah disusupi komunis, telah disusupi PKI. Yang memandang pemerintah telah disusupi oleh PKI, komunis. Yang memandang lembaga-lembaga kenegaraan telah disusupi oleh PKI. Yang terakhir, saya mau katakan bahwa mengamati keseluruhan narasi Bapak ini dari video tadi, Bapak ini adalah antek Orde Baru dan SBY. Udah, itu aja. Yang mencoba menstigmakan pemerintah saat ini sebagai komunis atau PKI. Masyarakat Indonesia perlu cerdas untuk memfilter informasi-informasi kerdil dan menyesatkan seperti yang dinarasikan oleh Bapak ini. Saya Krisyanto Yenoni, jaga hati, jaga tanah air kita. Salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.